Jakarta belum bisa ya, Pak? Gimana Pak Mar? Ini sudah, Jakarta belum bisa ya. oh siakatnya. Eh? Iya kayaknya Ya, Pak. ya Iya. ada apa-apa ini, jalan dulu aja nanti tinggal Oh dicandangin iya. di zakat gitu ya. Ya Pak Mar. Oke. Makasih Pak Mar. Baik, teman-teman mahasiswa dan bapak-bapak dosen sekalian. Kali ini kita bersama-sama akan mempelajari bagaimana ya judul dalam perkuliahan ini ya, yaitu mengembangkan sebuah sistem informasi berbasis web ya. Kali ini kita akan memanfaatkan source code code igniter. Jadi nanti ini sesuai dengan jurusan teman-teman sekalian, yaitu jurusan teknik informatika ini ya. Jadi nanti untuk pengembangan ya berbagai teknologi sistem ya, ataupun nanti eh, produk-produk komputasi lainnya kita bisa memanfaatkannya berbagai source code ya atau kode-kode sumber code igniter ya, yang menurut saya itu cukup powerful dan cukup fleksibel. Nah, nanti saya tunjukkan bagaimana kita memanfaatkan source code ya, terutama dalam hal ini adalah code igniter ya, eh, sehingga nanti kita bisa mengembangkan sebuah sistem ya berbasis web ya. Baik itu nanti yang sifatnya teknik informatika ataupun sistem komputer ya, ataupun nanti yang sifatnya sistem informasi ya, itu nanti bisa kita lakukan sesuai dengan bidangnya masing-masing ya. Nah, kode sumber yang saya maksud nanti ya kita bisa mencari source code yang tersedia di internet ya. Khususnya kali ini saya merekomendasikan GitHub ya. Adapun untuk server webnya yang saya demonstrasikan kali ini saya menggunakan Laragon ya, karena untuk penilaian saya sejauh ini ya Laragon yang cukup stabil lah ya. Tapi teman-teman nanti yang menggunakan exam sah-sah saja ya, boleh-boleh saja. Saya juga menggunakan exam ya. Tapi kebetulan akhir-akhir ini saya lebih banyak menggunakan Laragon dengan versi PHP 72. Nah, ini pertimbangannya ya. Saya lihat beberapa mahasiswa ketika mengikuti perkuliahan ataupun ketika mengerjakan proyek akhir ya, masih ada sebagian yang menggunakan ya spesifikasi komputer yang cukup itu ya, cukup rendah ya, menggunakan Windows 7, kemudian RAM-nya 4 GB yang menggunakan Intel Celeron dan lain sebagainya. Sehingga nanti dengan menggunakan server ini diharapkan ya, nanti teman-teman yang menggunakan eh, spesifikasi komputer yang minimalis ya tetap bisa mengikuti ya. Karena nanti untuk menggunakan itu ya server PHP yang versi 8 ke atas itu kan minimal itu Windows-nya juga Windows 10 ya. Dan tidaknya menggunakan Core i3 ya, RAM-nya juga cukup besar. Karena itu yang saya demonstrasikan kali ini menggunakan PHP versi 72 ya. Dan eh, tentu di sini ada paket bawaan MySQL atau nanti teman-teman yang menggunakan MariaDB juga boleh ya. Dan nanti bisa dimanfaatkan. Nah, selanjutnya kita kembali ke masalah source code yang tersedia di internet cukup gratis ya. Bahkan mungkin teman-teman juga perlu tahu ya bahwa yang code igniter sendiri sebenarnya juga source code ya, source code yang bisa kita pakai secara gratis ya. Nah, karena itu kita bisa memanfaatkan kali ini ya, ini secara live saya tunjukkan ya bagaimana kita itu ya mengeksplorasi ya source code yang open source yang tersedia di internet dan nanti kita manfaatkan untuk pengembangan sistem informasi atau teknologi informasi yang kita kembangkan ya. Nanti sebenarnya banyak ya yang bisa diakses ya. Kemudian yang saya tunjukkan di sini adalah yang ada di GitHub itu adalah semacam media sosialnya orang-orang yang suka berbagi source code. Itu nanti bisa kita manfaatkan ya dan kita mencari sesuai dengan topik, misalnya kita mau mengembangkan skripsi ya sesuai dengan topik yang ada di sini. Misalnya teman-teman yang ingin mengembangkan sistem informasi yang menggunakan teknologi, mungkin yang saya tunjukkan di sini adalah QR code ya, QR code. Ya, nanti bisa kita cari ya source code yang terkait dengan QR code ya. Nah, di sini QR ya, code ya, yang code igniter ya, code igniter ya. Mana teknologi QR code sendiri untuk saat ini cukup populer. Nah, code igniternya sendiri saya menyarankan menggunakan code igniter versi 3. Menggunakan versi 4 juga boleh sih ya. Tapi untuk yang versi 3 ini ya
kenapa saya rekomendasikan ini, lagi-lagi pertimbangannya adalah semua spesifikasi komputer yang kebanyakan dipakai di teman-teman mahasiswa Universitas Telkom itu bisa digunakan. Misalnya ya, saya lihat di sini ya, kita menggunakan kata kunci QR code igniter itu sudah ada ya. Chris Novian, ini buatan Chris Novian. Nanti produk ini apakah melanggar hak cipta? Tidak ya, karena sebagaimana itu code igniter ya, nanti kita sebutkan saja bahwa ini juga menggunakan resource-nya code igniter. Kemudian nanti bisa juga nanti dalam kreditnya kita sebutkan kita menggunakan source code-nya ya dari Chris Novian. Tapi tentu nanti pada produk skripsi atau produk-produk yang nanti kita komersialkan, kita sudah melakukan pengembangan. Nah, di sini sudah terlihat ya, kalau saya ya, preferensinya saya lebih suka menggunakan ya source code ya yang tidak berubah dari ini ya, struktur asli dari foldernya code igniter. Ini contoh untuk QR code. Itu nanti di sini sebelum kita download ya, kita bisa baca-baca dulu di sini. Di sini ada apa saja sih ya? Di sini ada di sini ya, save QR code image to directory and database. Jadi nanti gambarnya disimpan ke directory dan kodenya nanti disimpan ke database. Dan nanti juga ada CRUD operation. Nanti kalau saya sendiri ketika mengembangkan sistem ya ataupun teknologi berbasis web, itu nanti biasanya ya menggunakan resource yang ada di sini. Nah, untuk teknologi antarmukanya, saya juga lebih suka menggunakan Bootstrap ya. Jadi walaupun sekarang teknologi antarmuka juga cukup berkembang, ada React.js, ada Vue.js, ada TypeScript dan lain sebagainya. Saya rasa ya yang sudah mapan itu ya tetap Bootstrap ini ya. Walaupun yang lainnya perkembangannya cukup atraktif ya. Kemudian penggunaan font awesome ini biasanya untuk simbolisasi ya. Kemudian jQuery ya, jQuery itu ya walaupun teknologi sudah lama, tapi justru ya dengan sudah lama itu hampir semua browser itu bisa menerimanya. Keuntungannya nanti seperti itu. Nah, code igniternya versi 3.11. Dan jangan khawatir ya, code igniter 3.11 ini yang sampai sekarang versi 3 lah, sampai sekarang masih diupdate walaupun yang versi 4-nya itu juga sudah muncul ya. Nah, kenapa menggunakan source code seperti ini ya? Mungkin kemarin ya kita sudah belajar WordPress ya, itu bagus ya. Kita bahkan tidak perlu mempelajari kode ya, tapi kita sudah bisa membuat website ya. Namun dalam kasus-kasus tertentu ya kita memerlukan ya melakukan modifikasi kode-kode ini ya, sehingga menghasilkan produk-produk yang lebih fleksibel sesuai dengan tujuan dan studi kasus yang kita hadapi. Misalnya kalau kita menggunakan WordPress ya, kalau kasusnya membuat toko online menggunakan teknik-teknik yang kita sudah pelajari sebelumnya, itu bisa selesai dan cepat ya tanpa kita otak-atik kode. Namun demikian kalau kita menghadapi kasus-kasus tertentu, misalnya ingin mengembangkan ya point of sales ya atau titik penjualan ya, kemudian mau mengembangkan sistem pembayaran sekolah dan lain sebagainya, itu nanti kita kebingungan ya. Padahal kalau kita istilahnya memodifikasi kodenya WordPress ya, itu boleh-boleh saja. Kalau saya sendiri sih agak bingung saja kode sumbernya dari WordPress ya. Sementara untuk framework seperti Code Igniter ini nanti memang ini dirancang ya untuk kemudian dimodifikasi. Ini contohnya ya. Kemudian nanti kita sebenarnya juga bisa mencari source code yang lainnya seperti point of sales ya, point of sales ya. Seperti ini ya, di Code Igniter itu source code-nya di GitHub itu juga cukup banyak. Sama nanti yang mau source code yang lainnya juga boleh, Laravel itu nanti juga banyak. Tapi kalau saya sendiri lebih suka Code Igniter ya. Ini cukup banyak ya. Post Live Inventory Software itu nanti bisa kita eksplorasi dan nanti bisa kita kembangkan di situ. Nah, pertama yang kita coba ini dulu dan nanti kita tunjukkan bagaimana cara kita memodifikasi dan mengembangkan open source code yang kita ambil dari sumber GitHub ya. Ini misalnya kita download dulu, cara downloadnya seperti ini. Kita klik code-nya, kemudian kita download dalam format zip ya. Nanti sekaligus saya tunjukkan bagaimana cara instalasinya. Ini misalnya saya simpan di new folder ya. Simpan sini ya. Kemudian hasil dari downloadnya bisa kita buka ya di folder ya. Kemudian kita ekstrak. Ekstrak di sini. Nah, yang perlu diperhatikan ya bahwa tidak semua source code yang dibagikan di GitHub ya itu berjalan dengan baik ya. Jadi nanti
kita juga harus ada upaya ya mengeksplorasi berbagai source code yang beredar di GitHub. Itu mana sih yang memang benar-benar bekerja dengan baik ya, dan nanti bisa kita manfaatkan. Nah ini misalnya kita cek ya database-nya, file database-nya sudah ada ya, kemudian kode sumbernya juga sudah ada. Nah ini kemudian ya hasil ekstraksinya kita cut di sini. Nah kemudian kita masukkan ke server. Untuk server web Laragon ya, kita bisa klik root di sini ya. Nah, di sini proyek saya juga sudah banyak ya. Namun demikian dalam pembelajaran kita kali ini ya, saya masukkan ke folder demo. Ada di sini ya. Kemudian ini saya paste di sini. Nah, setelah proyeknya kita masukkan di sini ya, QR code ini ya. Kemudian langkah berikutnya ya, ini sama ya dengan dari pembelajaran kita tentang WordPress ya, kita harus masukkan database-nya. Tapi kita memang di sini tidak bisa menggunakan langkah klik install ya. Ini kita klik di ini ya, database SQL-nya, kita buka menggunakan Notepad seperti ini ya. Nah, setelah kita buka menggunakan Notepad ya, kemudian kita Ctrl A, kemudian Ctrl C. Selanjutnya kita masuk ke software pengelolaan database. Nah, enaknya di Laragon, di sini sudah terpaket ya dengan software untuk manajemen database MySQL ya. Nanti untuk bawaan dari SAM tidak ada, biasanya menggunakan PHP MyAdmin ya. Tapi kalau Laragon nanti bisa menggunakan DDSQL. Kita klik database-nya, otomatis kita akan dihadapkan dengan jendela untuk login DDSQL seperti ini. Bawaan nama penggunanya sudah root dan pangkalannya nanti atau portnya itu sudah 3306, kita tinggal klik buka seperti ini. Nah, setelah kita klik buka ya, kemudian berikutnya ya, kita membuat database baru ya. Diharapkan nama database-nya ya, kalau punya saya ini kan banyak ya, sehingga nanti mungkin akan bingung ketika nanti mengakses kembali. Jadi pastikan atau usahakan ya, nama database-nya itu mirip dengan nama folder yang ada di sini ya. Baiknya ini di copy paste saja, di copy paste, kemudian nanti dikasih suffix atau kata depannya, prefix ya, kata depan. Oh sorry. Nah ini tadi saya melakukan kesalahan, saya rename, kemudian saya Ctrl C ya. Kemudian di sini ya karena demo ya sebaiknya ini dibuat dengan prefix demo. Nah, bagian depannya ada nama demonya. Saya buat database baru ya. Kemudian ini saya kasih nama demo, kemudian underscore, kemudian namanya persis dengan nama foldernya ya. Kemudian saya klik OK. Nah, setelah itu ya, kalau kita lupa ya kita bisa filter di sini ya. Demo code igniter QR code master. Nah, di sini database sudah terbentuk, tapi struktur tabelnya belum ada. Karena tadi kayak saya sudah mengcopy itu ya teks yang lainnya, maka saya akan melakukan copy ulang di sini. Copy, Ctrl A, Ctrl C ya. Kemudian berikutnya saya kembali ke sini ya. Yang perlu dilakukan adalah ya kita pilih database-nya ya. Kemudian kita klik di tab permintaan ini. Nah, setelah kita klik permintaan seperti ini ya, kita masukkan hasil copy database-nya yang tadi sudah kita lakukan di sini ya. Kemudian kita jalankan di sini ya, eksekusi SQL ya. Nah, nanti mungkin ada peringatan seperti ini, tidak apa-apa ya. Nah, itu kalau kita mau melihat struktur tabelnya ya, ini tidak otomatis refresh ya. Kita bisa klik refresh. Nah, ini sedikit saya tunjukkan mengenai kelemahan dari DSQL ya, memang agak berbeda dengan PHP admin, mungkin refreshnya lebih bagus ya. Kalau refreshnya gagal ya, ini caranya adalah dengan cara tutup kemudian buka lagi koneksinya. Setelah buka koneksinya, tabelnya sudah muncul di sini ya. Setelah tabel sudah muncul ya, ini sebenarnya bisa dihapus ya. Ini bisa dihapus ya, atau dibiarkan sudah tidak apa-apa ya. Kita bisa melihat struktur dan data dummy-nya yang ada di dalamnya. Nah, untuk strukturnya nanti bisa yang pertama klik tabelnya ya, kemudian di sini kita klik tabel TBQR. Nah, di sini terlihat strukturnya. Ada ID-nya, konten dan filenya. Teman-teman kalau mau melihat atribut-atribut lainnya bisa lihat di tab-tab ini. Di sini terlihat ya bahwa indeksnya dia di sini ID-nya adalah primary key ya. Dan untuk yang lainnya ini kontennya adalah GR konten, kemudian filenya adalah GR file path ya.
Nah, setelah kita mendapatkan, setelah kita membuat database beserta struktur tabel di dalamnya, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan ya, kalau kita bekerja menggunakan code igniter ya, kita mengcopy nama database-nya karena kemungkinan besar nama database-nya itu tidak sama dengan database yang kita buat. Selanjutnya tadi folder source code yang sudah kita download tadi ya, bisa kita buka menggunakan editor kesayangan teman-teman sekalian. Nah, untuk saya sendiri lebih suka menggunakan Visual Studio Code. Jadi saya buka menggunakan Visual Studio Code ya. Oke, setelah saya buka menggunakan Visual Studio Code ya, nanti proyek kita akan tampil seperti ini. Nah, nanti teman-teman sesuaikanlah dengan editor kesayangan teman-teman sekalian. Nah, setelah kita buka source code-nya tadi menggunakan editor kodenya, kita masuk ke application ya. Kemudian kita masuk ke config. Nah, config ini ya. Kemudian ya, kita cari file bernama database. Nah, di file database ya kita scroll. Kali ini kita nyekrol kode, tidak nyekrol TikTok ya. Mungkin teman-teman yang suka nyekrol TikTok, ini anggap aja ini lagi nyekrol TikTok ya. Tapi kali ini yang kita scroll adalah database-nya. Nah, di sini ternyata ya kita dia menggunakan environment ya. Nah, ini agak berbeda ya. Saya sendiri juga akan ini ya mengeksplorasi ya. Ini berbeda ya. Ini sudah dilakukan sejumlah perubahan ya kodenya ya. Oke, karena sudah dilakukan perubahan ya kita akan mencoba di sini ya mencari ya di sini ya environment-nya itu ada di mana? Get env-nya itu dia ada di mana ya? Oke, kita coba eksplorasi ya. Base URL-nya dia ternyata sudah ditentukan di sini ya. Kemudian berikutnya database-nya, nah ini dia ada di sini. Ini saya sendiri juga baru menemukan ya modelnya seperti ini. Biasanya itu database sudah di set di sini, bawaannya dari code kita seperti itu. Tapi kali ini karena dia sudah memodifikasi ada di sini ya. Maka kita akan melakukan modifikasi ya. Nama database-nya kita samakan dengan yang ada di sini. Ini kita copy tadi namanya, kemudian kita masukkan ke env ini ya. Kemudian jangan lupa klik save. Jadi kalau di Visual Studio Code kalau belum di save di sini ada tanda warna putihnya seperti itu. Dan kita klik save. Nah, kemudian berikutnya adalah base URL-nya ya. Base URL-nya nanti kita sesuaikan ya dengan letak dari ini ya folder kita. Nah, jadi sebenarnya ya di code igniter memungkinkan kita untuk membuat ini ya base URL otomatis. Tapi kali ini kita ikuti aja template-nya yang ada di sini ya. Nah, template yang ada di situ ya, kalau kita perhatikan di struktur foldernya ya, kita lihat ya di sini ya. Jadi dia semestinya ada di localhost demo, kemudian nama dari foldernya. Ini bisa kita rename ya, kemudian Ctrl C ya. Kemudian setelah localhost ya, kita di sini berarti di sini ya kita cukup menambahkan demo seperti ini saja. Nah, setelah itu kita coba jalankan webnya, apakah nanti berjalan. Kalau berjalan, nanti kita akan memanfaatkan source code ini untuk pengembangan sistem-sistem atau teknologi-teknologi berbasis web kita. Ya. Nah, kemudian kita bisa klik web di sini untuk mulai menjalankan, tapi nanti masuk ke localhost. Kemudian karena kita tadi bekerja di folder demo, maka kita cari di sini yang bernama demo. Nah, demo nanti ada di sini. Nah, kode sumber kita nanti ada di sini code igniter 3 QR code master. Kita coba jalankan. Nah, sampai di sini ya terlihat ya bahwa kode program sudah jalan. Tapi kalau tampilan seperti ini biasanya itu di bagian ini ya. Kalau kita ini ya inspect elemen ya. Oh ya. Ada load yang file atau gagal. Nanti biasanya itu load bootstrap-nya itu gagal ya. Kita lihat di page source. Nah, dia meload ya demo code igniter asset vendor bootstrap CSS. Min CSS. Ini ada enggak? Ini bisa kita cek di sini. Kita buka. Ini gagal ya. 404 not found. Kita bisa coba ini kita lakukan penyelesaian masalahnya ya. Localhost demo code igniter
aset. Apakah filenya itu ada ya? Application ya, asset, vendor, bootstrap, semestinya ada di sini ya. Nah, ini kita perlu bereksplorasi ya. Kenapa tadi keterangannya di sini ya, dia gagal load. Aset, code igniter 3, apakah ini namanya sudah sama ya? Code igniter 3 QR code. Nah, ini di sini ternyata ada keterangan masternya, ini nama foldernya. Nah, setelah saya lihat-lihat ya, ini teman-teman istilahnya saya libatkan ya dalam menganalisis kode sumbernya, sehingga nanti teman-teman bisa menyesuaikan. Nah, kalau kita perhatikan tadi ya, di base URL-nya di sini tidak ada keterangan masternya. Sementara di foldernya ya, di sini ada keterangan masternya. Nah, kita bisa menyesuaikan yang ada di sini, ini tambahkan master, atau nanti yang di sini lagi kita sesuaikan. Mungkin kalau kita berpikir untuk menghemat penamaan ya, nanti yang masternya ini kita hapus saja. Hapus seperti ini ya. Tidak bisa karena ini masih dibuka menggunakan kode sumbernya. Oke, itu gagal ya. Mungkin kali ini dalam demonstrasinya saya tunjukkan masternya saya tambahkan di sini ya. Code igniter 3 QR code master. Setelah kita coba lakukan perubahan, kita coba refresh atau reload ya halamannya. Nah, setelah kita tadi melakukan problem solving ya terhadap apa? Ini ya base URL-nya ya, kita sesuaikan dengan nama foldernya, hasil dari source-nya sudah bisa kita lakukan di sini ya. Kemudian berikutnya ya, kita harus mencoba juga kode sumber ini apakah bisa bekerja untuk menggenerate ya dari QR code. Nanti sebenarnya kalau tidak salah itu menggenerate ya, kita coba show. Nah, dia ternyata generate QR code-nya ya. Nanti ketika kita membuat aplikasi beneran ya, kita juga membutuhkan yang readernya. Tapi kali ini kita fokus ke generate dulu saja ya. Oke, misalnya kita tambahkan lagi ya, teman-teman yang mungkin belum paham tentang teknologi QR code ini, nanti memungkinkan ya, mungkin gini dulu, bahwa QR code ini ya, ini saya cancel dulu aja. Kita kembali ke sini ya. Memungkinkan untuk teknologi QR code ini ya untuk menyimpan data ya berupa string dalam jumlah yang cukup banyak. Nah, ini perbandingannya dulu ya, mungkin teman-teman tahu tentang barcode yang sebagian masih banyak juga digunakan di berbagai layanan kasir, baik itu di minimarket atau di swalayan-swalayan itu masih banyak digunakan ya. Nah, QR code ini nanti sebenarnya lebih canggih. Kalau saya lihat beberapa produk itu sudah menyertakan QR code juga yang memungkinkan ya. Jadi bahkan ini ya awalnya QR code itu ya biasanya untuk menyimpan ini alamat URL. Bahkan teknologi QRIS yang di kita itu cukup populer dan cukup viral ya. Itu juga menggunakan teknologi QR code ini. Jadi memungkinkan di QR code ini untuk menyimpan alamat URL. Karena bisa menyimpan data dalam jumlah banyak. Berbeda dengan barcode yang biasanya hanya menyimpan kode-kode angka saja. Dan QR code ini ya, kalau dibaca pengalaman saya dalam beberapa kali pengembangan ya, dibandingkan dengan barcode ya, ketika dibaca menggunakan kamera ini lebih mudah daripada menggunakan barcode ya. Karena memang barcode didesain ya awalnya untuk pembacanya menggunakan inframerah. Sementara untuk QR code ini memang didesain untuk mudah dibaca menggunakan kamera. Sementara kita tahu sekarang untuk kamera HP perkembangannya cukup bagus. Nah, setelah kita sampai di sini ya, kita bisa menambahkan di sini ya, misalnya ya www.google.com seperti itu, kemudian kita klik submit di sini. Nah, sukses dan dia sudah bisa menambahkan google.com.
Dan nanti kode QR-nya seperti ini. Ini bisa kita bagikan dan nanti bisa sebagai identifikasi barang biasanya ya. Nanti akan menampilkan google.com. Nah, enaknya QR code selain menampilkan Google, nanti bisa menampilkan informasi-informasi yang lainnya ya. Misalnya nama saya Priyadi, nama saya Priyadi. Nah, inilah teknologi QR code ya. Nah, berhasil ya. Ini nanti juga akan menampilkan QR code, ketika di-scan akan menampilkan informasi ini. Ini kelebihan dari QR code yang nanti kita bisa berdayakan untuk pengembangan berbagai kebutuhan teknik-teknik bisnis yang diperlukan sesuai dengan studi kasus. Nah, setelah kita memperoleh sumber kode yang terbukti sudah bekerja dengan baik ya, selanjutnya kita bisa menambahkan atau memodifikasi kode-kode yang ini ya, yang kita perlukan. Kita bisa buka kode-kode sumbernya untuk konstruksi dari kode dari apa kode igniter kurang lebih seperti ini. Nah, kode generiknya juga terlihat ya, nanti bisa kita manfaatkan ya, dan nanti bisa kita gunakan dalam pengembangan yang kita perlukan. Nah, ini ya, mungkin saya tunjukkan dulu di sini untuk modifikasi dalam ukuran yang kecil dulu, dalam yang mudah-mudah dulu ya, dalam konteks yang mudah-mudah dulu saya tunjukkan ya. Misalnya saya hanya akan menampilkan connector QR code ya, connector QR code ya dibuat oleh Priyadi gitu aja ya. Kita cari ya. Tulisan seperti itu biasanya itu ada di ini ya, controller index ya, dan kalau kita lihat di sini dia load view header, konten dan footer. Nah, itu biasanya kalau tidak di header ada di konten ya. Nah, kita carinya ada di view biasanya. Nah, ini enaknya menggunakan code igniter ya. Kita mudah menebak ya kira-kira struktur dari kodenya seperti apa. Nah, ini ada di folder front end ya seperti ini ya. Kemudian kita coba bagian header ya. Nah, kita coba buka bagian header. Nah, ternyata dia hanya berisi kode-kode yang meload library-nya saja. Kemudian ya kita tebak lagi, misalnya ada di konten ya. Kontennya di sini ya ada keterangan. Misalnya kita mau merubah menjadi bahasa Indonesia ya. Tambah. Kemudian di sini ya keterangan tambah tadi ada di sini ya. Ada di sini. Nanti kita bisa modifikasi. Saya tunjukkan modifikasi yang ringan-ringan dulu, yang sederhana dulu. Nanti kedepannya kita bisa belajar yang lebih kompleks lagi ya. Nah, sebelumnya ya di sini keterangannya QR list ya, dan di sini tambah ya. Kemudian di sini ya kita rubah menjadi daftar QR ya. Daftar QR. Daftar QR ya. Kemudian kita reload di sini. Ini akan berubah menjadi daftar QR dan di sini ada keterangan tambah. Nah, di sini daftar QR, di sini ada tambah. Kemudian code igniter 3-nya ya akan kita rubah. Nah, code igniter 3-nya kok tidak ditemukan. Ini ada di mana? Nah, ini tantangan. Code igniter 3 QR code. Sementara tadi yang ada di atas hanya ada tambah dan daftar QR di konten ini ya. Nah, ternyata ada di sini di title-nya karena kemungkinan itu di load di sini. Nah, ini ya di title ini ya. Nah, sampai di sini ya. Code igniter 3 QR code ya. Misalnya baru kita rubah by Priyadi. Kemudian nanti ya kalau teman-teman mau menghargai ya dari source code yang tadi kan kita downloadnya di sini ya. Downloadnya tadi kita dari ini ya. Kreditnya, kredit Krisel Novian. Ini bisa kita tambahkan informasi ya di bagian kreditnya ya. Mungkin kita tambahkan selain header nanti di footer ya. Footer ya. Nah, kreditnya ya nanti Kristal Noviannya ya. Nah, kita taruh di sini ya. Kita taruh ini sebagai div saja ya. Div ya. Nah, kredit ya nanti biar lengkap ya si selain Kristal Novian ya.
pengembang dari apa ini ya PHP-nya bisa kita sebutkan juga ya. Ya. Pengembang PHP dan code igniter ya. Mungkin kita gunakan kata kunci lain, pembuat ya. Nah, kalau sudah ditemukan, teman-teman bisa sekarang bisa menggunakan yang benar sih ya. AI sekarang lebih oke lah ya. Nah ini ya. Kalau enggak bisa kita buka Wikipedia, informasinya to the point ya. Pembuatnya Alice Lab ya. Kita bisa kasih keterangan di sini Alice Lab ya. Kemudian untuk pengembang PHP-nya bisa Lerdov. Kalau tidak salah tulisannya seperti ini ya. Rasmus ya dan seterusnya. Sehingga nanti ya kita tetap memberikan penghargaan kepada ini ya. Nah, ini ya. Kredit Christian Novian, Alice Lab, Lerdov, Rasmus ya. Sementara untuk pengembangan keseluruhannya nanti pelakunya ya atau pemiliknya adalah kita sendiri. Kemudian nanti bisa kita coba ya, seperti yang kita rubah misalnya www ya, kalau tidak salah halamannya itu semestinya seperti ini ya. Kalau kita lihat ya, HTTPS ya, kemudian double backslash. Nah ini kita rubah tadi ya, menjadi HTTPS ya, kemudian jangan lupa titik 2 double backslash. Titik 2 double backslash. Nah, seperti nyata cara memberikan alamat. Dan kalau kita simpan bisa tes. Dan nanti kodenya semestinya di sini berubah ya. Ini nama saya Priyadi, coba saya hapus. Nah, fungsi hapus juga berjalan dengan baik ya. Oke. Mungkin kali ini dulu yang kita pelajari ya, biar tidak terlalu banyak ya teman-teman. Saya harap coba dipraktekkan dulu ya apa yang tadi sudah saya tunjukkan ya. Kemudian nanti kalau ada diskusi, pertanyaan ataupun ada koreksi bisa disampaikan melalui saluran komunikasi yang tersedia. Saya kira demikian dulu Pak Marianto dan Pak Dendi untuk materi kita kali ini ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat ke depannya. Jadi apa yang saya sampaikan mungkin ada tambahan atau koreksi dari Pak Dendi atau Pak Marianto, dipersilahkan. Dari saya belum ada, Pak. Tidak ada Pak Priyadi, cukup Pak Priyadi. Baik, kalau memang sudah tidak ada koreksi ataupun ini ya tambahan ya, maka untuk sesi perkuliahan online kali ini akan saya akhiri. Selanjutnya nanti teman-teman mahasiswa silahkan ikuti arahan dari dosen koordinator di masing-masing cabang. Selamat siang saya ucapkan untuk semuanya, Pak Marianto dan Pak Dendi, terima kasih atas kerjasamanya. Dan teman-teman mahasiswa yang mungkin nanti menyimak secara sinkronus ya. Untuk perkuliahan kita kali ini sekali lagi saya akhiri. Selamat siang dan assalamualaikum. Terima kasih Pak Priyadi. Terima kasih, Pak Edi. Sama Pak. Itu maksudnya.